Kan selalu gitu, di belakang masalah selalu ada. Bisa kita memasuki sesi terakhir, diskusi tentang penurunan harga minyak berkah atau musibah bagi Indonesia. Ada 3 pertanyaan yang penting sekali, karena sesi terakhir pendek Pak. Kapan itu harga minyak bisa kembali naik? Itu terkait dengan COVID, Pak. COVID selesai, turun barangkali harga minyak bisa naik lagi. Itu bagaimana Pak Komaydi? Harga minyak itu kapan bisa normal kembali? Iya, kalau kita based on COVID, ini kan sejumlah analisis baik untuk kurva di Indonesia maupun di dunia diperkirakan harapannya seperti yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ini Juli kita sudah bisa normal ya Pak. Alhamdulillah di dalam beberapa waktu terakhir Gubernur DKI juga menyampaikan beberapa indikasi penurunan jumlah kasus baru dan protap untuk pemakaman yang menggunakan protap COVID juga menurun, dan ini disimbolkan sebagai indikasi kalau masyarakat taat, mudah-mudahan memang Juli normal seperti juga prediksi di dunia. Dan harga akan bisa kembali naik ya? Harapannya kalau ini normal, otomatis sejumlah negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang ini sudah mulai ancang-ancang untuk perbaikan di proses produksinya Pak. Yang kami dengar informasinya, Cina sudah mulai pengadaan untuk oil and gas, kemudian batu bara juga mulai proses juga, karena industri manufaktur mereka sudah mulai jalan. Nah harapannya kalau negara lain yang termasuk G7, terutama di wilayah Eropa yang saat ini masih struggle di dalam menangani COVID-19, kalau nanti Juli sudah selesai, mudah-mudahan juga akan ikut apa yang dilakukan oleh Cina. Kalau produksi manufaktur, barang dan jasa secara keseluruhan meningkat, otomatis permintaan akan minyak akan meningkat, dan stok yang sekarang sudah ada mudah-mudahan bisa terserap, sehingga harga juga bisa berangsur-angsur mulai ke titik normal kembali harapannya Pak Firdaus. Ya. Baik Pak Sugeng, ini sebagai anggota Dewan, rakyat bertanya, mengapa kok kita nggak bisa beli banyak-banyak minyak mentah itu? Stok, mumpung harga jatuh, siapa tahu bulan lagi harga naik. Betul, jadi satu, storage-nya di mana gitu. Storage-nya sangat terbatas. Dan menyimpan itu juga ada biaya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya penyimpanan? Semua itu ada rasionya kok gitu. Jadi memang sebagaimana kita juga dalam strategi ketahanan energi kita misalnya yang sekarang disebut 21 hari. Nah, jadi kalau mau itu artinya tidak bisa, kalau orang Jawa bilang saknyet seperti hari ini. Gitu. Itu hampir muskil. Kita mau pakai floating storage ya seperti gambarkan tadi dikemukakan. Di sejumlah tanker di mana-mana sekarang semua standar tidak bisa tidak bisa diturunkan itu minyak karena memang tidak ada storage lagi. Itu satu. Jadi memang kemampuan storage kita memang terbatas. Baik itu storage dalam pengertian yang sebenarnya maupun storage yang seperti tadi disebut K3S yang mengurangi produksinya misalnya yang lantas tidak dipakai itu bisa dipakai. Perlukah kita membangun storage lagi Pak? Mengantisipasi ketidakpastian? Iya, saya kira begini, bahwa memang harus dipikirkan begini, infrastruktur untuk minyak dan gas itu harus dipandang sebagai investasi sebagaimana kalau pemerintah memikirkan investasi jalan. Iya. Sekarang kan tidak. Sekarang kadang-kadang itu bagian dari cost, meskipun ini misalnya di BPH Migas misalnya, lebih khusus. Nah mestinya begitu. Misalnya jaringan gas kalau itu tidak investasi negara itu susah. Karena apa? Lantas tol fee dan sebagainya. Apalagi sekarang misalnya dengan Perpres 40 direalisasi. Ya satu sisi di industri senang dengan harga $6 per MMBTU, tapi menjerit juga PGN sekalipun harus juga menjalankan fungsi PSO (Public Service Obligation). Nah, hal-hal kayak gini memang melihat soal energi kita harus betul-betul cermat, komprehensif. Karena jangan sampai kita makan yang ini, tapi istilahnya kita makan bapak mati, tidak dimakan ibu pingsan. Ini yang Malakama. Iya, si Malakama. Kembali kepada harga crude yang turun anjlok ini. Ini memukul. Ini Pak Dwi aja kurang lugas menyatakan bahwa ini memukul di hulu. Saya yakinnya lifting ini akan terus anjlok gitu. Dan ini kekhawatiran kita. Apalagi tadi fluktuasi juga masih ada kemungkinan naik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Di saat kita produksi dalam negeri anjlok, itu di saat minyak
karena ekonomi dunia tadi sudah diulas. Bagaimana hari ini dunia -3, sebagaimana IMF, sebagaimana World Bank dan yang Moody dan sebagainya. Nah, itulah yang menghantam sehingga juga konsumsi minyak dunia anjlok dan tidak pernah terbayangkan sampai hari. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Dewi. Pak Dewi, bagaimana tentang ini, Pak? Kapan peaknya penurunan ini bisa naik kembali, Pak? Ada prediksi dari SKK Migas? Iya Pak, jadi dalam keadaan harga yang rendah ini kan selalu motonya itu, it's time to buy kan gitu Pak ya. Jadi memang mestinya seperti yang disampaikan, apapun harus dilakukan untuk justru investasi dimulai di saat harga murah ini, investasinya juga akan murah. Jadi kalau kalau tadi berancar-ancar seperti Pak Titin sampaikan bahwa kalau kita melihat analisa ke depan ya kita ngikuti yang tadi, maka puncak di bawah di bottomnya ya situasi sekarang, karena memang tidak akan mungkin pemain-pemain dunia seperti tadi kalau berada di bawah 20 ya di negara-negara tertentu saja yang bisa jalan, yang lainnya akan kena semua. Jadi oleh karena itu di samping OPEC maupun non-OPEC melakukan pemotongan produksi, tetapi yang lain-lain pasti kalau sudah tidak ekonomis mereka pun juga akan menahan produksinya. Jadi akan terjadi pengereman di produksi secara otomatis dengan harga yang murah. Jadi kalau melihat historis dari sejak tahun 2008 sampai sekarang, saya kira posisi hari ini adalah posisi yang sudah bottom, bahkan di keseimbangan yang berikutnya mungkin akan sulit kalau kita membayangkan bisa kembali lagi di 80 atau kemarin kan sempat 80 setelah 110 turun anjlok di 2015 dan 16 baliknya sempat ke 80, tapi sekarang turun drastis lagi, dan kalau lihat tren itu kemungkinan kalau kembali ya akan kembali di paling 50 atau 60 begitu. Jadi kalau saya sih melihat bahwa posisi sekarang ini adalah posisi bottom dari sekarang. Nah, ini kalau kita lihat mungkin sebagai ilustrasi saja. Jadi ini pergerakan harga minyak dunia ini yang sempat sebelumnya waktu itu di 2011-2012 adalah 110-an, kemudian turun dan 2015-2016 bottom, 2016 ini bottomnya, kemudian naik 70-80 waktu itu sempat bahkan Saudi Aramco pada saat listed juga mentargetkan harga penjualan di 80 tapi nggak tercapai, sempat turun lagi sekarang. Jadi ini kelihatannya sebuah proses untuk mencari sebuah balancing yang baru di harga, karena memang sudah mulai banyak kalau di energi Pak ya, mulai banyak energi baru terbarukan dan lain sebagainya. Mungkin isu-isu lingkungan dan sebagainya ini yang membuat saya kira oil and gas menjadi lebih tertekan. Terima kasih. Baik Pak. Saya ke Pak Mamit, Pak. Bagaimana tentang harga BBM, Pak Mamit? Apakah sekarang waktunya untuk turun? Ya, saya kira non subsidi apakah sudah cukup signifikan sesuai dengan market price, dan bagaimana yang subsidi? Ya, terima kasih. Saya kira kita melihatnya kalau untuk Pertamina ini secara holistik ya. Tadi gambarkan bahwa Pertamina ini tidak hanya bermain di sektor hulu saja, di sektor hilir saja, tetapi mereka juga bermain di sektor hulu. Jadi memang kita harus melihat secara keseluruhan terkait dengan bisnis Pertamina, terutama karena kan Pertamina ini berbeda dengan seperti pemain swasta yang lain. Jadi butuh banyak pertimbangan terkait dengan masalah harga tersebut. Kita tidak hanya bisa melihat bahwa harga ini sekarang ini harganya murah, tetapi sebenarnya secara keseluruhan seperti apa. Dan kita tahu juga bahwa harga yang sekarang untuk harga sekarang ini adalah pembelian Pertamina dari mungkin 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi memang ada butuh proses di sini. Nah, secara kita menyadari bahwa dengan harga yang sekarang ini itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng sudah mengalami penurunan pada Februari yang lalu. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, sebenarnya kita harus memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa industri hulu migas dan Pertamina ini banyak mengeluarkan biaya-biaya yang lain yang memang secara berkesinambungan. Kita tidak bisa membandingkan harga di Pertamina di Indonesia dengan di Malaysia, karena bicara tentang masalah luasan wilayah saja beda.
biaya distribusi saja beda. Jadi memang banyak variabel-variabel lain yang memang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun Pertamina dalam menghitung acuan dari harga sebagaimana yang diatur dalam Kepmen 62 tahun 2020 untuk non subsidi ataupun Kepmen 62 tahun 2019 untuk yang BBM penugasan. Jadi saya kira banyak sekali variabel-variabel yang memang harus dipertimbangkan dalam kita melihat bagaimana harga yang pas ini untuk masyarakat. Dan perlu kita tahu juga bahwa selama COVID-19 ini Pertamina cukup banyak memberikan bantuan kepada pemerintah 150 miliar, dan itu saya kira adalah satu bentuk kompensasi yang bisa diberikan Pertamina kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat di tengah kondisi seperti ini. Jadi saya kira kita harus melihat secara holistik dulu seperti apa bisnis unitnya Pertamina, baru kita bisa menyimpulkan apakah memang harga yang saat ini sudah cukup bagus ataupun cukup kompetitif. Jadi saya kira kita tidak hanya serta-merta harga minyak mentah dunia turun saat ini, maka kita harus menurunkan. Kan tidak bisa seperti itu. Ada perhitungan dan ada kondisi-kondisi lain yang harus dipertimbangkan saya kira. Dan butuh... Coba Pak Devian dulu. Pak Devian ada merespons ini Pak? Ya, saya kira beberapa hal harus dikonfirmasi kepada SKK Migas terkait dengan konsumsi minyak dunia. Karena berdasarkan data yang saya miliki, OPEC kemarin merilis tahun 2018 itu konsumsi... Kita bisa langsung harga BBM, Pak. Harga BBM. Oh, harga BBM. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya, penurunan harga BBM ini sangat gampang bagi Pertamina menurut saya. Tetapi apakah kemudian dipikirkan konsekuensi dari penurunan harga BBM itu terkait dengan penurunan jumlah konsumsi masyarakat akibat COVID-19, itu yang cermat kita. Kalau menurut saya, pemerintah tetap pada posisi status quo saat sekarang ini, sampai kemudian fluktuasi harga ini berhenti. Saya kira fluktuasi harga ini akan terus berlanjut tuh Pak Primus, karena berdasarkan data informasi yang saya terima hari ini, harga kembali naik ke angka 23-26 US dollar. Jadi menurut saya status quo ada, karena fluktuasi ini tidak bisa diprediksi, dan asumsi APBN kita juga akan berubah total. Menurut saya, kita meminta pemerintah untuk lebih mendukung memberikan stimulus. Karena soal produksi ada terkait dengan supply, tetapi soal permintaan juga harus dilihat bahwa terjadi penurunan penjualan di sisi Pertamina, yang kemudian juga dengan biaya yang tetap akan mengurangi Pertamina. Bagaimana Pak Sugeng bisa respons tentang penurunan BBM? Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan bahwa betul permintaan akan BBM anjlok sampai 30, rata-rata 35%. DKI ini karena yang lebih besar adalah di daerah-daerah yang PSBB. Jakarta itu hampir 54% permintaan penurunan. Jawa Barat menyusul, dan rata-rata nasional permintaan akan BBM hari ini anjlok kurang lebih 34%. Nah, sebagaimana gini kita bukan bela Pertamina, nah, juga jual itu adalah anjlok, juga anjlok, lantas apalagi kan gitu. Kedua adalah justru bisnis Pertamina itu yang untung di hulu. Kenapa? Pertamina sebagaimana kita ketahui menjalankan fungsi PSO, satu harga lah dan sebagainya. Nah, dalam keadaan kayak begini yang kita pikirkan adalah bagaimana tetap sebagaimana skenario awal, bagaimana daerah-daerah remote itu, wilayah timur misalnya, Indonesia Timur, itu tetap mendapat suplai secara volume dan harga yang sebagaimana di barat. Itu saja. Sejauh itu terlaksana, itu sudah contohnya apa? Dengan harga BBM yang hari ini dan lalu-lalu, inflasi toh sebatas 3,4%. Komponen BBM dalam hal konsumsi fluktuasinya memang tinggi kalau itu menjadi main-mainan. Tapi dengan tetap continue dan sebagainya, itu saya kira bagus juga. Nah, PR memikirkannya sejauh itu selama ini juga begitu. Jadi tidak dengan serta-merta kalau lantas suara rakyat harus lantas begini, tidak. Kami harus realistis dengan keadaan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, dari 5 narasumber ini kita mendapatkan pesan bahwa penurunan harga minyak ini memang cukup memukul kita. Bagaimanapun juga, bagaimana mempertahankan produksi minyak ini kan tidak gampang. Karena biaya produksi cukup besar. Kemudian, mengapa kita tidak bisa membeli sebanyak mungkin, memborong harga minyak yang lagi jatuh, karena dalam negeri kita nggak punya cukup kapasitas kilang
untuk menampung, untuk storage ya. Kita nggak punya storage. Negara-negara hebat pun storage juga terbatas. Buktinya kapal-kapal tanker lagi beredar di laut tidak bisa bongkar muatan. Nah, yang ketiga, pertanyaan mengapa harga BBM tidak diturunkan? Harga BBM non subsidi sudah diturunkan sejak 2 bulan lalu. Sudah mengikuti harga pasar. Sementara non subsidi itu belum bisa diturunkan karena sejumlah sebab. Pertama, konsumsi dalam negeri menurun, konsumsi BBM. Dengan kegiatan ekonomi menurun, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, pergerakan semua terbatas, PSBB semuanya, itu menurunkan konsumsi. Sementara pihak produsen, termasuk Pertamina, dan perusahaan-perusahaan di bawah Pak Dwi ini, yang di SKK Migas di Hulu, itu mereka mengalami kerugian. Kenapa? Harga jual mereka turun. Dan dalam kondisi ini, itu perlu semangat gotong royong. Nah, kalau kita bicara Pertamina, karena dia bertanggung jawab juga di hilir, kalau yang lain kan dia di hulu aja, ini Pertamina di hilir dia punya tanggung jawab. Ada one price policy lah, macam-macam. Jadi dia punya tanggung jawab berat untuk menjaga kinerja dia, jangan sampai dia tidak melaksanakan tugas negara, kan begitu. Oleh karena itu harga BBM subsidi belum bisa diturunkan. Terima kasih kepada Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih kepada Pak Dewi Sucipto, Kepala SKK Migas. Terima kasih kepada Pak Komadi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Institute. Kemudian Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Dan Pak Devian Kori, tadi yang disapa Ibu Titin ya, Pak Devian Kori, Ekonom Konstitusi. Terima kasih. Pemirsa, waktu saya kembali ke studio dengan Rolando. Ya baik, terima kasih Pak Primus, dan pemirsa demikianlah Zooming with Primus. Penurunan harga minyak dunia harus diakui sebagai masalah yang tidak mudah, bahkan relatif kompleks. Kendati demikian, pemerintah diharapkan perlu merilis berbagai kebijakan yang bersifat antisipatif dan konstruktif, terutama untuk memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sektor hulu migas. Publik juga perlu memahami bahwa harga BBM di Indonesia sudah relatif murah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sekian Zooming with Primus untuk kali ini. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai